Ketika di perkampungan, sang pemuda kembali dengan berkuda. Sang pemuda kemudian mencari akan kembang tanjung. Namun, apalah daya, ia terlambat untuk menemuinya karena ia telah diculik. Oleh karenanya, sang pemuda itu diberitahukan bahwa sang wanita pendekar itu yang bernama Kembang Tanjung ingin menyelesaikan akan tugasnya dari sang guru katanya. Dan pemuda itu pun langsung pergi, dan sang anak kecil pun bertanya, apakah ia kembali ke negeri mereka? Dan pemuda pun menjawab, tidak akan lagi untuk kembali ke sini, hingga ia pun pergi badan mencari wanita pendekar itu, yang bernama Kembang Tanjung, dan di dalam perjalanannya, ia pun menemui akan kesulitan, yaitu, sang pemuda dihalangi oleh beberapa orang wanita cantik, dan ia pun disuruh kembali ke negeri buaya, karena sang ratu buaya menginginkannya, hingga sang pemuda pun bertarung, dan dengan mudahnya mengalahkan akan mereka, dan mereka kembali ke negeri buaya dengan tangan hampa hingga dihukumlah mereka menjadi buaya selamanya. Den, nanti kembali lagi kan, Den? Tidak. Berhenti Bagus Torodipo. Kami ngebandau Nyebranga, ingin menjemputmu dan membawamu kembali ke Kedaton. Bilang pada ratumu, aku masih punya urusan yang jauh lebih penting. Dan aku tidak akan pernah kembali kepadanya. Serang! Maaf, Rama. Aku tidak akan kembali kepadamu. Gagal? Kalian gagal menangkap Bagus Torodipo? Iya, Ratu. Mohon ampun, kami gagal. Pudaksari, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan pada mereka? Iya, Nyi Ratu. Mereka harus dihukum. Ampuni kami, Nyi Ratu. Kali ini, kamu boleh lepas Bagus Torodipo. Tapi pada saatnya nanti, kamu akan kembali padaku dan merengek meminta belas kasihku. Sin pun berpindah ke tempat keluarga. Salah satu dari juragan, yang berkecukupan, sang anak sedang bermain di depan rumah, dan pembantunya datang ke tempat rumahnya hingga ia pun membawa seorang bayi laki-laki yang tampan. Sang pembantu menemukannya karena kasihan, hingga ia pun melaporkan kepada sang bapaknya, dan mengadopsi akan bayi tersebut, dan menamakannya Joko Temon. Karena ia dalam keadaan ditemukan di jalan, dan sang Ratu Kidul menangis melihat kejadian itu, hingga sang Ratu menangis, dan condo manik orang kepercayaannya menghampiri. Sang Ratu menanyakan mengapa ia menangis. Sang Ratu Kidul ingin sendiri dan tidak ingin mengungkapkan bahwa sang Ratu juga mempunyai masalah yang sama dengan permaisuri Sang Tumenggung. Bayi, Pak. Bayi?
Dari mana kau dapatkan ini, Dul? Di sana, di pertigaan, di Cakro. Bawa masuk, Pak. Ayo, ayo cepat. Iya. Ayo, bawa. Jadi kamu ini nemu, Dul? Benar-benar nemu? Benar nemu Juragan Kakung. Saya kasihan, karena tidak ada yang ngopeni, saya ambil. Anggap saja rezeki, Pak. Iya. Kita ambil anak. Biar Lodang punya adik. Iya, iya. Kamu mau punya adik kan? Mau? Mau? Jadi kamu tidak sendiri lagi. Main wayangnya bisa sama adikmu ini. Iya, mau. Kalau kamu mau, kita beri nama Temon, Joko Temon. Temon. Joko Temon. Kan nemu. Ya, ya, bagus. Ini saja ya, Pak, nama yang dipakai. Iya, iya, aku setuju. Ngepek anak setuju. Nama juga setuju. Tapi anak ini butuh susu. Bagaimana susunya? Juragan, di Randu Alas ini kan ada Mbok Supo yang baru kehilangan bayinya. Dia kan bisa nyusui. Iya, ya, ingat aku. Panggil ke sini tuh, biar dia yang menyusui. Iya, bener. Pentul ke Mbok Supo dulu ya. Iya. Aduh, Awas, gantengnya. pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Ih, ketawa. Aduh, gantengnya. Anak lanang, ganteng tenang. Lihat sini. Nanti kalau gede main wayang bareng ya. Ganteng ya, Pak. Teman. Ada apa, Nyi Ratu? Kenapa Nyi Ratu menangis? Tidak, Cundomanik. Tidak ada apa-apa. Tapi Nyi Ratu menangis. Saya melihat sendiri. Tidak. Nyi Ratu, Tinggalkan aku, Cundomanik. tapi Nyi Ratu, Tinggalkan aku. Setiap kali kulihat bayi yang dibuang atau yang ditinggalkan orang tuanya, aku selalu ingat bayiku Nawangsi. Tapi haruskah orang lain mengetahui apa yang aku rasakan sekarang ini? Tidak. Tidak juga kamu, Cundomanik. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri raja menangisi akan kepergian sang anaknya, yang belum sempat ia beri nama, dan juga umur dari anaknya itu sudah bertambah. Hingga pada akhirnya, sang anak pada ketika itu bermain dengan wayangnya, sang anak menyebutkan bahwa dia ingin menjadi Anoman, karena ia ingin menyelamatkan sang kekasihnya yang kini menjadi sang selir oleh sang tumenggung, Cokro Nanggolo yang memaksanya, menjadi sang istri mudanya, dan ia ingin menyelamatkan sang kekasih. Seperti Anoman menyelamatkan Sinta. Baru beberapa bulan dan Ayu. Saya mengerti. Perasaan seperti itu memang tidak akan hilang begitu saja. Tapi dan Ayu juga harus ingat. Semua itu dilakukan agar bencana yang lebih besar tidak terjadi pada keluarga dan Ayu. Iya, Nyi. Iya. Tapi Sudahlah Den Ayu. Ikhlaskan, Den. Cuk. sini saya gendong.
Ini buat si Joko Temon. Ayo ambil. Diam ya sayang, jangan nangis. Nanti kalau sudah gede, Joko Temon mau jadi apa? Jadi Anoman. Iya. Loh, kok Hanoman? Iya biar... Tidak salah lagi. Itu Galuh Centini. Hei, berhenti! Berhenti! Lepaskan saya! Hei, Kanjeng Tumenggung! Kembalikan Galuh Centini! Kembalikan tunangan saya! Tak tahu diri. Lepaskan dia! Beri dia pelajaran. Kanjeng Tumenggung! Jangan pukul dia! Lepaskan tunangan saya! Galuh Centini! Ampuni dia, lepaskan! Biar bantu ngerebut Dewi Sinta. Bantu ngerebut Galuh Centini. Oh, Cokro Nanggolo kan dosomu kok. Hah? Waduh. Sudah gede kok nangis saja. Kemudian, anak angkatnya yang bernama Joko Temon itu menangis dengan keras hingga sampai terdengar ke alam sebelah atau alam gaib, dan Sang Ratu Kidul pun juga mendengar akan suara tersebut dan ia khawatir banyak sekali sang ratu-ratu siluman akan merebutnya. Sampai-sampai ia khawatir akan banyak sangat sang ratu siluman dari berbagai negeri gaib juga mendengarnya tidak luput dari sang ratu buaya yang bernama Nyi Brangas, dan ia pun bertanya-tanya, mengapa suara itu terdengar sampai ke alamnya dan ia pun menduga ada keistimewaan yang apabila dihadirkan ke tempatnya. Orang kepercayaannya menjelaskan tentang Sang Joko Temon itu. Namun, sampai-sampai ia dilindungi oleh Nyi Roro Kidul, hingga ia tidak peduli dengan bahaya dan memerintahkan akan dirinya untuk merebut bayi itu, dan ia pun terkejut ketika ada di sana, sehingga dua pasukan Nyi Roro Kidul itu muncul dan bertarung dengan buaya putih tersebut, dan ia dapat dikalahkan keduanya. Budak Sari, tangis siapa itu? Tangis Joko Temon, Nyi Ratu. Joko Temon? Ya, Siapa Joko Temon? Dan kenapa tangisnya bisa sampai tembus ke kedatonku? Joko Temon itu bayi, Nyi Ratu. Bayi yang dikandung Ayu Sekarsari dan dikutuk oleh Ratu Gendeng Permoni lewat lidah Niwingit. Kenapa harus lewat Niwingit? Niwingit sakit hati pada Tumenggung Cokro Nanggolo. Karena ingkar janji tidak jadi mengangkat anak perempuan Niwingit sebagai garwa Patmi Tumenggung. Terus? Tumenggung Cokro Nanggolo juga ingkar janji. Tidak jadi memberi pangkat dan derajat pada Niwingit dan suaminya. Manusia memang gampang ingkar janji. Budak Sari, kutukan apa yang ditimpakan pada bayi malang itu? Kutuk itu mengerikan, Nyi Ratu. Simpan saja bayi itu di sini. Akan kupelihara. Akan kujadikan lelanangin kedaton Nyi Brangas. Dia akan hidup abadi di sini. Dan tidak akan pernah bertemu dengan orang tuanya. Mohon ampun, Nyi Ratu. Joko Temon sudah dalam perlindungan Kanjeng Ratu Kidul. Apa istimewa
istimewanya bayi itu sehingga Nyi Roro Kidul berkenan melindunginya? Mohon ampun Nyi Ratu, saya tidak tahu. Kalau begitu, jemput dan bawa dia ke sini. Tapi Nyi Ratu... Pergilah. Kelihatannya, kamulah yang akan jadi lelananging kedaton Branga. Tidak. Joko Temon tidak boleh menjadi milik mereka. Joko Temon tidak boleh berpindah tangan. Izinkan saya menjaga Joko Temon, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menggagalkan usaha Pudaksari. Tidak harus kamu yang kesana, Cundomanik. Kita punya tapak musti dan tapak kelamatan. Biar mereka yang menghadapi Pudaksari. Juragan! Juragan, bangun Juragan! Ada apa, Mbok? Sudah keluar. Hah? Tadi dari sini, terus keluar. Ayo keluar semua. Ada cahaya. Ada cahaya bentur-benturan. Saya yakin. Dan Bagus Temon, ada yang melindungi. Ada yang melindunginya. Iya. Kamu benar, Mbok Supo. Yang berkelahi itu para siluman. Yang satu buaya putih. Yang dua mungkin penjaga Joko Temon. Cuma aku tidak tahu dari mana yang dua itu. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Kamu gagal membawa Joko Temon di Pudaksari. Kamu kalah dengan tapak musti dan tapak lamatan. Mohon maaf Nyi Ratu, saya tidak menduga sama sekali kalau saya harus berhadapan dengan kedua lampor itu. Tapi Nyi Ratu, saya berjanji, suatu saat nanti saya akan rebut Joko Temon itu dari tangan mereka. Iya, kamu harus berhasil merebut Joko Temon dari tangan mereka. Kalau kamu masih mau mengabdi padaku, Nyi Pudaksari. Cundomanik,
Gejala apa ini? Kenapa para ratu lelembut tidak menghargai telatah kekuasaan masing-masing? Beberapa waktu yang lalu Gendeng Permoni, dan sekarang Nyi Brangah. Ada apa ini? Mungkin para ratu tahu kelebihan bayi itu, Nyi Ratu. Wadak Samudro, bayi yang kelak mampu menampung segala ilmu. Nyi Ratu Gendeng Permoni tahu, tapi Nyi Brangah tidak. Apa yang harus hamba lakukan, Nyi Ratu? Waspada Cundomanik, aku khawatir akan terjadi perang besar antar lelembut, antara ratu dengan ratu. Sin pun berpindah ke tempat lain, yang mana si pemuda yang berparas tampan itu, sehingga ia singgah di suatu desa dan banyak sekali orang yang mempertanyakan siapa dan dari mana sang pemuda tersebut, hingga ada nenek-nenek yang menyebutkan bahwa ia pernah memelihara sang anak muda tersebut, akan tetapi sang nenek lupa karena ia sudah tua. Yang sini. Ganteng banget. Sini. Ganteng banget ya. Iya, siapa ya namanya? Yang jelas pasti Trahingaluhur, anak Doro. Bener, Nduk. Dia itu Trahingaluhur, bangsawan Pajang. Ke dalam saja, Den. Ada teh. Nggak usah, Mbok. Terima kasih. Gua tahu namanya. Simbo sempat ngomong dia sampai usia 15 tahun. Iya, percaya, Mbok. Tapi siapa namanya? Dia jago memanah dari kecil. Mari, Den, di dalam saja. Terima kasih. Nggak usah, Mbok. Cepet, Mbok, sebelum dia pergi. Iya, Mbok, namanya siapa? Nama dia bagus itu, Mbok. Ya bagus. Iya, pasti bagus. Tapi siapa? Raden.